Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir di dalam kelas online full daring kelas statika kelas A. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi umat muslim dan non-muslim. Kita masih suasana Ramadan ya, suasana after lebaran. Oke, saya akan mulai, saya akan share screen sebentar. Sudah terlihat ya layar saya? Sudah, Bu. Jadi di pertemuan 14 ini, saya akan mengajak kalian semua untuk mempelajari lebih lanjut mengenai metode penyelesaian analisa statik. Jadi kalau di statika itu masih statik tertentu, belum tak tentu ya. Kalau tak tentu nanti masuknya ke analisa struktur. Jadi di pertemuan kali ini lebih membahas mengenai garis pengaruh pada balok. Jadi yang pertama tentang garis pengaruh pada reaksi tumpuan, kemudian yang kedua garis pengaruh pada gaya lintang, yang ketiga garis pengaruh pada momen lentur, dan yang terakhir adalah garis pengaruh pada balok Gerber. Sebetulnya garis pengaruh itu sendiri merupakan variasi dari reaksi, momen, ataupun gaya lintang akibat gaya terpusat yang bekerja pada titik tertentu dalam sebuah struktur tertentu. Jadi kalau di sini adalah strukturnya adalah balok. Garis pengaruh sendiri mempresentasikan atau merepresentasikan mengenai efek dari beban bergerak dalam titik tertentu dalam struktur, sedangkan diagram gaya sendiri yaitu ada momen, lintang, dan gaya normal merupakan representasi efek dari beban terhadap keseluruhan bagian struktur. Pada balok itu sendiri, perhitungan persamaan garis pengaruh dapat dilakukan terhadap reaksi perletakan atau R, atau kalian kenal dengan Fx, Fy, momen, ataupun gaya lintang. Gaya lintang biasanya kalian kenal dengan namanya shear force diagram. Dengan menempatkan gaya satuan pada balok tersebut. Ini merupakan contoh sederhana pada garis pengaruh dalam reaksi tumpuan. Jadi diketahui sebuah struktur balok sederhana. Di sini ada tumpuan A dan tumpuan B dan jaraknya adalah 10 meter. Kita tempatkan gaya satu satuan atau unit load dengan jarak 2,5 meter. Kita hitung reaksi di A. Seperti biasa kita hitung, misalkan kita asumsi sigma MB sama dengan 0, di mana AV dikalikan jarak 10, kemudian dikurangi, kita anggap gaya itu besar satu satuan atau unit load dengan jarak X sama dengan 2,5 meter. Sehingga kalau terhadap B, berarti gayanya itu min 1 atau min 1 satuan dikalikan jarak 10 dikurangi 2,5, 7,5 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai RAV atau reaksi di titik A secara vertikal sama dengan 0,75 dalam satuan satu satuan. Kemudian kita tempatkan jarak X sama dengan 5 meter. 5 meter. Kemudian kita coba hitung. Sigma MB sama dengan 0, di mana RAV dikali 10 dikurang 1 satuan dikalikan jarak adalah 5 sama dengan 0. Sehingga kita akan peroleh RAV sama dengan 0,5. Kemudian lanjut, kita masih lanjut, kita per 2,5 meter ya. Kalau tadi kan 2,5, 5, kemudian selanjutnya adalah 7,5 meter. Kemudian selanjutnya X sama dengan 7,5 meter. Kita taruh di sini. Sehingga kita tulis RAV dikalikan jarak ya 10 dikurangi 1 ini dikalikan jaraknya adalah 5. Ada yang salah di sini? Angkanya masih 5, Bu. Bukan 7,5. Angkanya berapa? Harusnya 2,5. Jadi kalau dihitung hasilnya berapa?
Ada yang sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Hasilnya harusnya 0,25 ya. Oke, kita lanjut. Kemudian dengan cara yang sama pula, kita asumsi X sama dengan 0. Artinya, kalau X sama dengan 0 berarti nilai satu satuan berada di ujung titik B. Seperti ini ya. Sehingga nanti kita dapatkan V sama dengan 1. Dan untuk X sama dengan 10 meter, di mana P sama dengan 1, kalau tadi kan X sama dengan 0, tapi P-nya berada di titik A, maka AV-nya itu 1. Tapi kalau misalkan P-nya itu berada di titik B, dengan X sama dengan 10 meter, maka diperoleh RAV-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita tampilkan nanti seperti ini. Tadi 7,5 itu 0,25 ya, seperti ini. Kemudian kalau X-nya 10, berarti ininya 0. Kemudian kita buat garis pengaruhnya atau influence line untuk arah vertikal Y atau gaya vertikal di titik A. Nanti akan seperti ini. Jadi yang horizontal itu adalah aksis X, kemudian vertikal adalah aksis AY. Sehingga nanti kalau kita dapatkan garis linear ya, menjadi AY sama dengan 1 min 1/10 X. Seperti itu. Jadi secara umum, garis pengaruh reaksi tumpuan dapat kita tuliskan dalam suatu persamaan, yaitu dengan menempatkan beban satu satuan pada jarak X dari tumpuan titik A. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, sigma MB sama dengan 0, di mana AV dikalikan jaraknya ada 10, dikurang 1 jaraknya kita belum tahu, berarti 10 min X sama dengan 0. Jadi ini adalah dasar dari rumus yang ini. Jadi nanti kita turunkan jadi AV sama dengan 1 min X/10. Begitu pula dengan BV. Sigma MA sama dengan 0, berarti min BV dikalikan jaraknya 10 ditambah 1X sama dengan 0. Jadi BV sama dengan X/10. Untuk gaya atau garis pengaruh gaya lintang ini, jadi kalau misalkan kita lihat di sini, pada saat P berjalan di antara titik A, X sama dengan 0, dan titik C, X sama dengan 2,5 meter, maka besarnya gaya geser di titik C itu sendiri, jadi gaya geser 2,5 meter itu sendiri, titik C adalah AV dikurangi P sama dengan 1 min X/10 dikurangi 1 ini, sama dengan min X/10. Atau VC sama dengan min BV. Kemudian kita gambarkan pada ruas antara titik A dan titik C. Nah, kemudian ketika kita geser lagi, berjalan dari titik C-nya adalah 2,5 meter, sehingga B-nya itu X sama dengan 10. Maka besaran gaya geser titik C itu sendiri adalah VC sama dengan AV, sama dengan 1 min X/10. Sehingga kita bisa gambarkan pada ruas antara titik C dan titik B. Nah, nanti akan seperti ini gambarnya. Jadi kalau kita asumsinya 2,5, nanti akan muncul seperti ini. Ini terhadap titik AV yang ini, kalau ini terhadap titik BV. Kemudian bagaimana dengan momen lentur? Pada saat P itu sendiri berjalan di antara titik A atau X sama dengan 0 dan titik C, X sama dengan 2,5 meter, maka besarnya momen lentur di titik C itu sendiri adalah AV dikalikan 2. 2 itu jaraknya ya, 2 min 1 dikalikan 2,5 min X. Jadi AV-nya itu, ini bukan 2, melainkan harusnya 2,5 ya. Sebentar. Sehingga nanti kita bisa tulis AV kali 2,5 min 1 kali 2,5, 2,5
min 1 min X, berarti plus X. Nah, kemudian kita buat, bisa kita pecah persamaan itu menjadi seperti ini. 1 min X per 10 dikali 2,5 dikurang 2,5 plus X. Jadi kalau kita sederhanakan menjadi 7,5 per 10 X. Atau MC-nya itu sama dengan 7,5 BV. Kita bisa gambarkan persamaan ini antara titik A dan titik C. Kemudian kita maju lagi, jadi P-nya itu berjalan antara titik C, X sama dengan 2,5 meter, dan titik B, X sama dengan 10. Maka besarnya momen lentur titik C adalah MC sama dengan AV dikalikan dengan 2,5. Maka kita bisa gambarkan nanti seperti ini. Jadi kita masuknya, kalau misalkan kita lihat dari hasil tadi adalah positif. Nah, kemudian ada contoh, kita hitung influence line untuk reaksi di titik B terhadap balok itu sendiri. Kita hitung persamaan garis pengaruh reaksi di B. Nah, ini coba lihat, catat dulu soalnya. Catat dulu soalnya ya, nanti baru saya akan jelaskan ini dia. Penjelasan selanjutnya. Silakan dicatat terlebih dahulu. Lanjutkan ya. Oke, jadi diketahui garis pengaruh pada line ini, di sini ada sebesar satu satuan, jaraknya X, terhadap vertikal reaksi di titik B. Jadi titik B-nya itu yang ini. Kalau tadi yang saya contohkan di awal, di sini di ujung sebelah sini adalah titik A dan ujung sebelah sini adalah titik B. Tapi kalau yang ini yang membedakan adalah masih sama, tetap sendi dan roll. Yang membedakan di sini ada cantilever. Nah, kalau di sini itu biasanya nanti ketika kalian mempelajari ini adalah cantilever. Cantilever itu adalah balok gantung, balok memanjang dalam panjang tertentu. Nah, ini biasanya nanti kalau ketika kalian belajar perancangan struktur beton, nanti akan dihitung nih defleksinya. Seberapa mampukah cantilever itu bertahan saat tidak ada tumpuan sama sekali, seperti itu. Nah, kemudian kondisi yang kedua, di mana ini jaraknya itu 4 meter, 4 meter, kemudian ada titik C di sini. Nah, diantaranya adalah persamaan garis pengaruh reaksi di titik B. Nah, berarti yang pertama kali yang dikerjakan adalah apa dulu nih? Kita gambar terlebih dahulu ya. Kita gambar solusi. Kita gambar terlebih dahulu. Terlalu mencong. Ini seperti ini titik A, terus tadi di sini ada titik B. Di sini jaraknya adalah 5 meter, kondisi yang satu. Di sini adalah 5 meter, titik B. Nah, terus kemudian ada gaya sebesar satu satuan dengan jarak X ya, dengan jarak X. Kita asumsi bahwa X sama dengan 0, kemudian BY sendiri sama dengan 0. Seperti itu ya, karena yang tanya adalah persamaan garis pengaruh reaksi di B. Kemudian kita masukkan X sama dengan 2,5, gitu kan ya. Maka B-nya sama dengan berapa? Dia bisa itu. Kita coba hitung ya, berarti kan sigma MA sama dengan 0, gitu ya. Kemudian BY dikalikan jaraknya berapa? Jaraknya 5. Kemudian min 1 dikalikan jarak X sama dengan 0. Berarti kalau kita X sama dengan 2,5, berarti BY 5, min 1 dikalikan 2,5, gitu ya. Nah, ini sama dengan 0.
Nah, berarti BY sama dengan 2,5 dibagi 5. Sama dengan 0,5. Berarti di sini hasilnya adalah 0,5. Nah, kemudian kita bisa tahu, berarti X sama dengan 5. Kalau kita masukkan ke sana, berarti BY-nya sama dengan 1. Kemudian X sama dengan 7,5, maka B-nya sama dengan 1,5. Tinggal kita masukkan ke sebelah sini ya. Kemudian X sama dengan 10, berarti B-nya sama dengan 2. Nah, kemudian kita masukkan di sini ya. Kita bikin grafik ya. Kalau tadi kan AY, kalau ini adalah BY. Nah, BY, kemudian di sini X. Nah, kemudian nanti kita bikin seperti ini, jaraknya 10, kemudian kita masukkan di sini adalah 7,5, di sini adalah 5, kemudian di sini adalah 2,5. Kemudian kita masukkan di sini 10 itu 2. Nah, ini mengikuti ya, mengikuti. Nah, sehingga kalau kita tulis dalam kartesian, nanti akan seperti ini, X, kemudian ini BY. Berarti X-nya 0, BY-nya 0. Nah, kemudian X-nya 2,5, BY-nya tadi 0,5. X-nya 5, BY-nya 1. X-nya 7,5, BY-nya 1,5. X-nya 10, berarti BY-nya 2. Berarti hasil garis pengaruhnya adalah ini tadi. BY dikali 5 min 1X sama dengan 0. Nah, kita masukkan satu-satu. Nah, ini hasil BY-nya dari garis pengaruh. Nah, ini jawabannya cukup sampai di sini. Nah, untuk yang nanti, yang di bawahnya, nah, bawahnya kita coba ya. Kita coba seperti ini. Nah, kita coba, kalau misalkan nanti reaksi di B-nya, coba kalian cari. Coba kalian cari, kalau ini saya akan langsung, kita akan cari gaya geser dan momen di titik C. Jadi di sini ya, di titik C ini. Titik C. Nah, kita coba hitung garis pengaruh reaksi di B dan terhadap titik C. Kita mulai dari gaya geser dulu. Jadi gaya geser, share ya. Oke, sama dengan min 1/8X. Kalau kita lihat ini ya. Dimana 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4 meter. Kemudian PJ sama dengan 1 min 1/8X. 4 meter kurang dari X kurang dari sama dengan 12 meter. Kemudian kita coba gambarkan seperti ini. AC, nah ini 4 meter. Nah ini kita asumsikan jaraknya kita nggak tahu X ya. Jaraknya X sampai sini ya. Kemudian ini C, kemudian di sini adalah garis VJ. Nah, kemudian kita juga akan cari momen di titik C. Kita masukkan AY sama dengan 1 min 1/8X, di mana 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4 meter. Nah, setelah itu kita coba gambarkan. Nah, seperti ini. Ini A, di sini C,
Nah, di sini adalah tadi gaya VC-nya, kemudian di sini ada momen nanti. Nah, ini jaraknya tetap X. Nah, sini jaraknya 4 meter. Jarak A ke C ya. Kalau X itu jarak antara sampai sini nih, sampai gaya ini kita nggak tahu. Kemudian AY sama dengan kita masukkan 1-1/8 X. Dimana kalau kita gambarkan reaksinya nanti seperti ini. Ini yang dari C ke B ya, yang dari C ke B kita nggak tahu nih jaraknya berapa. Kemudian di sini ada BY. Kalau kita lihat gambarnya tadi, di sini kan ada BY terus cantilever ya. Nah, BY di sini ada cantilever 4 meter. Jadi kalau misalkan kita buat range-nya 4 meter kurang dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 12 meter. Nah, kemudian kita buat hitungannya seperti ini. Berarti ini ada X, ada VC, di mana ini X-nya 0, berarti VC-nya 0. Kita masukkan angkanya ke dalam sini. Kemudian X-nya 4, ya. 4-nya itu dia kita asumsi negatif, maka ini min 0,5. Kemudian X-nya 4, tapi 4-nya adalah positif, maka ininya hasilnya 0,5. Kemudian 8 meter, hasilnya 0. Kemudian ini 12 ya, 12 meter min 0,5. Nanti kalau digambarkan akan menjadi seperti ini. Nah, mohon maaf kalau saya tidak skalatif ya, nanti kalian coba gambar lagi sendiri. Nah, di sini ada 4 meter, 8 meter. Kemudian di sini 0,5 tadi ya, 4 0,5. Nah, 4 positif juga 0,5. Nah, di sini adalah VK sama dengan 1-1/8 X. Nah, di sini 8 tambah 4 di 12. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanya? Ada yang ingin tanyakan? Bu, izin bertanya. Silakan Imelda. Itu taunya ada 4 negatif positif gimana ya, Bu? Nah, 4 negatif positif itu sebetulnya hanya asumsi saja Imelda, dalam arti kalau misalkan kan di sini ya kan kita peroleh 8-nya itu kan 0 ya Imelda ya. 8-nya 0. Bisa saja kan kita dari 0,5 ini bisa saja kita langsung ke sini ya. Nah, tapi karena misalkan 8-nya 0, kita lihat lagi persamaannya tadi kan 1-1/8 X, di mana 0 kurang dari X kurang dari 4. Di sini juga 4 kurang dari X kurang dari 12. Artinya kita supaya bisa, kan namanya garis gaya geser itu tidak bisa langsung misalkan dari sini langsung ke sini gitu kan ya. Berarti dari sini dia harusnya naik dulu. Nah, kita menggunakan asumsi positif dan negatif. Seperti itu Imelda. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Kita lanjut ya. Kalau tadi gaya geser, kalau sekarang kita hitung adalah momennya. Nah, momennya kita bisa hitung. Sini A, di sini C, kemudian 1, sini 4 meter. Nah, di sini ada VC, di sini ada momen C. Nah, ini juga sama. Ini A, ini C, ini jaraknya sebesar X.
Nah, ini tadi juga dari BY ya. Kita hitung dari BY. Nah, ini 1. Ini 4 meter kurang dari X kurang dari sama dengan 12 meter. Nah, ini tadi 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4 meter. Kemudian kita dari sini kita bisa tulis, kalian kalau yang dapat dari MC-nya ini seperti biasa rumus waktu kalian menghitung balok sederhana. Nanti kalian akan dapatkan 4 min pangkat X. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang MC ini. 0, kemudian di MC. Sorry, ini X ya maksudnya ya. X, ini MC. Berarti X sama dengan 0, maka MC-nya 0. Kalau X sama dengan 4, MC-nya 2. X sama dengan 8, MC-nya 0. X sama dengan 12, MC-nya 2. Berarti nanti kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, di sini 4, di sini 8, nah di sini 12. Nah, ini min 2, ini 2. Nah, di sini positif. Sorry, kebalik ya. Sirannya kebalik. Dengan X, sini adalah MC. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Jadi ini juga sama sebetulnya, sama seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi sebetulnya tinggal kalian coba nanti dirubah sebagai latihan. Kemudian selanjutnya di beberapa kasus, beberapa garis terpusat atau gaya terpusat harus diletakkan di dalam struktur itu sendiri. Jadi tidak harus misalkan gaya beban merata, tapi justru terpusat. Contoh adalah roda pada loading dock truk atau truk yang bermuatan, di mana kan rodanya itu terpusat pada satu titik ya, tidak merata, jadi hanya satu. Di sini saya contohkan misalkan truk ya, atau kereta itu juga sama. Nah, di sini kalau kita gambarkan garis lurus, di sini ada gaya-gaya terpusat di roda pada kendaraan tersebut. Jadi, ada kemungkinan ada efek maksimum yang disebabkan dari gaya terpusat yang kita bisa tentukan dari beberapa gaya atau multiple dari beberapa ordinat yang nantinya akan bisa kita selesaikan dengan garis pengaruh, di mana kita merespon dari arah ataupun sisi dari gaya tersebut. Kita contoh, misalkan kita tentukan maksimum positive shear, kita bisa cari dari poin titik B ini sendiri, di mana di sini ada kendaraan atau truk yang berjalan atau moving truck. Jadi truknya ini berjalan. Di mana di sini bebannya si roda yang depan adalah 18 kN, di roda belakang 40,5 kN, dan roda belakang lagi 67,5 kN, dan ini 4,5 kN. Sorry. Sedangkan di sini 3 meter, 3 meter, di 0,9 meter, di sini 1,8, di sini 1,8. Ini adalah kilonewton. Oke. Nah, di sini sudah kosong ya, sudah saya kosongkan.
Saya akan kopikan dulu gambarnya sebentar. Yang dua juga saya kopikan. Oh, tertutup ya. Sudah terlihat kembali ya. Nah, di sini bisa kita representasikan. Jadi gayanya di roda itu ada 18 kN, ada 40,5 kN, 67,5 kN, dan 4,5 kN. Nah, ini jarak-jaraknya pun sudah ada 3 meter, 3 meter, 0,9 meter, terus yang setelah itu 1,8 meter, dan 1,8 meter. Nah, kemudian kita buat influence lain ya. Jadi, apa sih yang nantinya akan bergerak di roda itu sendiri? Oke. Jadi kita asumsikan seperti ini, sudah terlihat ya layar saya. Jadi kita buat adalah shear di B, di titik B. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti gayanya berapa aja nih? Ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa jawab? Kalian bisa bayangkan bahwa kalau misalkan yang di sebelah sini ada 18 kN ya, 18 kN ini itu posisinya di sebelah kanan dari titik B, di mana kita bisa asumsikan bahwa itu adalah maksimum positif dari garis pengaruh. Nah, kalau misalkan pertamanya sendiri, ada yang bisa jawab? Silakan. Sorry. Ada yang bisa jawab? Nah, berarti kita bisa buat seperti ini dulu nih. Kita bisa buat seperti ini, seperti yang tadi ya. Nah, jaraknya adalah 3 meter, di 3 meter, di sini 6 meter. Ini adalah X, di sini adalah VB. Jika saya tulis lagi gaya geser titik B. Nah, setelah itu, ada yang masih ingat gaya geser itu gimana? Masih ingat nggak? Jadi saya bisa cari dulu lah delta VB ya. Delta VB gimana? Ada yang bisa jawab? Ayo. Ada yang bisa jawab? Ayo kelas, ada yang bisa jawab?
Oke, kalau bingung gini deh, saya buat sederhana dulu deh. Biar kalian ada bayangan dulu. Jadi kita gambarkan di sini adalah A, kemudian di sini adalah C, ya, di sini ada B. Kemudian kita nggak tahu nih, di jaraknya X. Nah, di sini ada gaya sebesar 18 kilonewton. Kemudian jaraknya 0,9 ya, jarak antar ini 0,9. Nah, ini 0,9. Ini ada gaya sebesar 40,5 kilonewton. Nah, jarak lagi 1,8. Lebih di sini. Nah, ini 67,5 kilonewton. 1,8 tambah 1,8 tambah 0,9. 4,5. Berarti kurang lebih di sini 1,8. Nah, ini 4,5 kilo. Nah, kemudian kita harus cari dulu gerakan movement dari 18 kilonewton. Nah, berarti kalau misalkan kita asumsikan dari 18 kilonewton itu di posisi A. Berarti kita bisa hitung delta VB sama dengan 18 dikali minus 1. Kita asumsikan satu satuan ya, ingat ya. Atau kita asumsikan sebesar minus 1 jarak X gitu. Sama satu satuan. Kemudian ditambah 40,5 ditambah 67,5 ditambah 4,5. Bentar ya. Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian kita kalikan jaraknya berapa nih gitu kan ya. Berapa sih jaraknya gitu. Nah, sebelum kita tahu jaraknya, kita bikin dulu diagram gaya gesernya yang tadi ya. Kita bikin dulu. Nah, seperti ini. Nah, di sini 3, kemudian di sini 6. Nah, ini X-nya, kemudian ini VB. Nah, di sini nanti kalian dapatkan 0,5, nanti kalian cek sendiri ya. Kalau ini minus, kalau ini adalah 0,5 positif. Nah, kemudian di sini 0. Nah, berarti kalau kita sudah dapatkan ini, berarti nanti kita cukup, berarti di sininya 0,5 dibagi jaraknya adalah 3. Kemudian kita kalikan, nah kita kalikan dengan berapa nih? Ada 3 kan? Ada 3, berarti kita kalikan dengan 3. Jadi kita hitung. Kita hitung ya. Berarti 18 kali min 1 ditambah 40,5 ditambah 67,5 tambah 4
18 kali 1 ditambah 40,5 ditambah 7,5 kalikan 0,5 dibagi 3 kalikan dengan 3. Nah, nanti kalian dapatkan hasilnya adalah 38,25 kilonewton. Nah, ini adalah movement atau pergerakan di 18 kilonewton load. Nah, selanjutnya kita cari yang titik frontal lagi nih. Titik frontal adalah di movement dari 67,5 kilonewton load. Nah, kita bisa tahu delta VB-nya sama dengan 67,5 minus 1 ditambah tambah jarak 18 ya, 18 kilonewton ya, 18 kilonewton. Terus kemudian di sininya 0,5 per 3 dikalikan 1 ditambah. Kemudian yang lain 40,5. Kemudian di sini 0,5 per 3. Ya, jaraknya berapa nih? Kan 0,9 asumsikan 1 tambah 1,8. Nah, itu kan harusnya 0,9, tapi saya asumsikan 1 supaya mudah begitu. 1 tambah 1,8. 2,8. Jadi 2. Kemudian ditambah 67,5 ditambah 4,5, 0,5 dibagi 3 dikali jarak totalnya adalah 2 kali 6 ya, kalau totalnya berarti 1,8 kali 2 tambah berarti 4,5. Nah, berarti kalinya 1 tambah 18 dikali 0,5 3 kan 1 tambah 40,5 dikali 0,5 per 3 dikali 2,8 ditambah 67,5 tambah 4,5 dikali 0,5 per 3 dikali. Berarti nanti hasilnya adalah 8,4 kilonewton. Ya, hasilnya 8,4 kilonewton. Nah, itu juga kalian coba cari seterusnya seperti itu. Jadi gaya geser shear yang lain-lain juga sama. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya kan. Jadi kita diminta untuk menentukan maksimum nilai positif momen yang dihasilkan di titik B. Kita bisa lihat baloknya seperti ini. Ketika roda itu berjalan terhadap kren. Jadi kren itu kan bergerak ya, bergerak maju atau bergerak berputar. Nah, di situ
Gayanya itu ada 4 kilonewton, sejarak 3 meter ada 8 kilonewton dan 3 kilonewton. Nah, ini kita selesaikan ya bentuknya seperti ini. Nah, berarti kita bisa buat 2 meter ya, 2 meter. Nah, kalau kita lihat di sini dari titik belakang dulu dari 3 kilonewton. Delta MB sama dengan min 3 ya, min 3 dikalikan berapa nih? Nah, kita buat dulu influence line-nya biar kalian nggak bingung. Nah, di sini adalah MB, momen di titik B ya. Di sini adalah X, berarti momen titik B adalah di sini ya, di sini. Kita tinjauannya di sini. Berarti kalau misalkan momen di B, saya di bawahnya aja deh, biar kalian nggak bingung. Nah, momen A kan 0. B, ini jaraknya 2 meter ya. 2 meter. Nah, di sini kalau misalkan tuh kita 1,2. Nah, ini kalian coba cari. Nah, terus kemudian di sini, di tengah-tengah sini, ada 0,4. Sini. Nah, saya harus. Ini tidak saya jelaskan detail, nanti kalian cari supaya kalian belajar. Nah, kemudian ini ada titik C itu 0. 0 itu, ini jaraknya kan 2 meter, makanya saya tulis 2. Kemudian di sini jaraknya 5. Nah, ini 0. Jadi saya tulis 5. Di sini ya 0. Nah, kemudian di titik C, kalau misalkan itu berarti di jarak 7 meter. Ini ada min 0,2. Ini jarak 7. Ini terhadap MB ya. Saya kerjakan di bawah. Berarti kalau misalkan kita lihat di sini, delta MB sama dengan min 3 tadi dikalikan, ini ada 1,2 ya. 1,2. 1,2 itu jaraknya terhadap titik 1,2 karena dia sepertiganya, segitiga ya dia, 1,2 per 3 dikali jaraknya berapa? Jaraknya 2 ya, jaraknya 2. Kemudian ditambah totalnya itu 2 tambah 3, 5, 5 tambah 2, 7. Nah, tapi jangan lupa 2, benar ya, 2 dikali jaraknya 2. Kemudian kita masuk lagi di titik B. Di titik B itu ada gaya sebesar gaya berjalan ya di 8. Jadi 8 dikali 1,2 bagi 3 dikalikan jaraknya adalah 2. Jadi nanti hasilnya adalah 7,2 kilonewton meter. Yang ingin saya tanyakan ke kalian, kenapa nilai 4 kilonewtonnya tidak saya masukkan ke dalam perhitungan? Ada yang bisa jawab?
Karena kalau kalian lihat di atas, 4 kilonewton itu kan kita asumsikan posisi di titik A. Di mana kalau dari segitiga ini, titik A sama dengan 0. Sehingga 4 kilonewton tidak saya perhitungkan di dalam perhitungan pergerakan dari nilai 3 kilonewton. Gitu. Kemudian kita hitung, ini kan 2 meter terhadap 3 kilonewton, kemudian saya akan hitung 3 meter terhadap 8 kilonewton. Itu saya taruh di sini, 3 meter, movement dari 8 kilonewton. Nah, ini delta MB sama dengan min 3, sama kayak tadi, karena segitiga sepertiga itu ya, sepertiga segitiga itu sendiri, dikali 3 perbandingan ya, min 8, 1,2 dibagi, bagi 3, kemudian dikali jarak ketiga, jadi baru diperhitungkan 4, 1,2 dibagi 2 kali 2. Nah, nanti hasilnya adalah min 8,4 kilonewton meter. Nah, ini saya kasih catatan, kalau terhadap ini, 4 kilonewton load, itu 1 meter off dari balok. Nah, sehingga kita bisa tulis MB maksimum sama dengan 8 kali 1,2 ditambah 3 kali 0, sama dengan 10,8 kilonewton. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Silakan, Vera. Berarti yang satunya lagi tuh 4-nya dimasukin ya, Bu, 4 KN-nya? Yang di 8 kilonewton, iya. Tapi kalau yang di 3 kilonewton, enggak. Oh ya, Bu. Baik, Bu. Makasih. Karena kalau ketika dia digulirkan lagi sebesar 2 kilonewton, 2 meter, berarti kan nilainya 0 ya, karena 1 ya. Atau ketemu 0. Kalau misalkan yang 1 kan dia digulirkan lagi kan 3 meter, terus gulirkan lagi, nah itu masih dapat. Nah, di sini masih saya masukin. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ibu, Silakan. ini Bu, untuk pertemuan offline nanti kita sekalian sedikit ngebahas ini boleh nggak, Bu? Kalau untuk garis pengaruh bisa kalian lihat di ini ya, bisa kalian lihat di video, karena saya sudah